Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'ti yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Mu'ti, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan materi kita sekalipun tidak pada waktu yang seperti biasanya. Kajian kita semestinya berada di Rabu pekan pertama. Oleh karena Rabu pekan pertama yang lalu kami uzur, maka takmir Masjid Al-Mu'ti masih memberikan kesempatan kepada kami agar kajian ini tetap berlangsung. Maka Allah takdirkan kita bertemu malam hari ini di Rabu pekan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh segenap pengurus takmir Masjid Al-Mu'ti. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut catatan saya terakhir kajian kita di bulan Juni, bulan yang lalu, kita masih berbicara tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sholatnya ditolak. Kita masih berbicara ruang lingkup ensiklopedi sholat, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan bab yang sedang kita angkat ini adalah orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut catatan saya,
Sudah 12 poin yang sudah kami sampaikan. 12 manusia, 12 kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang bisa kami sampaikan secara ringkas untuk mereview, mengingatkan apa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah sholatnya orang yang riya. Sholatnya orang yang riya tidak karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan riya termasuk syirik kecil. Nah, yang kedua adalah sholatnya seorang imam yang dibenci oleh makmumnya, dan kami tidak perlu menjelaskan kembali karena ini penjelasannya sudah lewat. Yang ketiga adalah sholatnya orang yang mensolati jenazah sementara dia tidak mendapatkan izin, dia tidak mendapatkan perintah. Menyolati mayit sementara dia tidak mendapatkan izin dari sahibul musibah, dari keluarga yang terkena musibah. Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat adalah sholatnya seorang istri yang menolak diajak jima oleh suaminya, maka sholatnya wanita ini tidak diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai suaminya memaafkan atau ridho. Maka sholatnya seorang istri yang menolak diajak jima oleh suaminya tidak diterima oleh Allah. Dan itu yang keempat. Yang kelima adalah sholatnya orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Bisa jadi karena tergesa-gesa, bisa jadi karena tidak tumaknina, bisa jadi tidak menyempurnakan rukuk. Yang dimaksud di sini adalah salah dalam gerakan rukuk, salah dalam gerakan sujudnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 60 tahun sholat, satu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau sebaliknya, dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, salatnya orang yang tanpa bersuci. Yang ketujuh adalah salatnya orang yang berbicara ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, maka salatnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Saat khatib menyampaikan khutbah, dia ngobrol atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang menyebabkan sholat Jumatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini contoh-contohnya sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang kedelapan adalah sholatnya seorang sahaya, budak berarti, yang lari dari majikannya. Yang ke-10, sholatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Sampai kapan tidak diterima? Sampai suaminya ridho, memaafkan. Maka sholatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang nomor 9 kalau tidak salah tadi ya. Yang ke-10 adalah, jadi tadi kalau yang nomor 7, sholatnya orang yang berbicara ketika khutbah Jumat berlangsung. Yang ke-8, sholatnya seorang sahaya yang lari dari majikannya. Yang ke-9, sholatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ke-10, sholatnya seorang wanita yang pergi ke masjid dengan memakai harum-haruman, memakai parfum, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang wanita melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu dengan aroma wangi yang menyergap, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegur wanita itu dengan teguran, aina turidina ya amatal jabbar, mau kemana engkau wahai hamba Allah yang maha perkasa,
wanita ini dengan entengnya menjawab, ilal masjid, mau ke masjid. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa tatayyabati, apakah dengan wangi-wangian seperti ini kau mau ke masjid? Maka wanita ini menjawab, na'am. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, farji'i faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pulanglah engkau dan mandilah engkau, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ilal masjid wa rihuha taqsifu hatta tarji'a fataghtasila. Yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang pergi ke masjid sedangkan aroma wanginya menyerba hingga ia pulang dan mandi terlebih dahulu. Baik, ini kalau dilakukan keluar menuju masjid ya. Tapi kalau memakai wangi-wangian ketika ada di rumah, nggak masalah. Sholat memakai harum-haruman tapi di rumah, nggak masalah. Lalu kemudian yang ke-11, sholatnya peminum khamr. Sholatnya peminum khamr. Yang ke-12, lah ini yang terakhir kemarin, bulan yang lalu. Sholatnya orang yang mendatangi dukun, paranormal, black magic, white magic, tukang sihir, apapun namanya. Ya, baik itu disebut wong pinter, apapun siapapun dia, maka mereka-mereka yang mengetahui perkara-perkara gaib yang hanya Allah saja yang berhak mengetahuinya, maka selama dia mendatangi dukun, sekalipun dia tidak percaya, hanya sekedar tanya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jika dia bertanya lalu dia yakin dengan ucapan dukun itu, maka dia sebagaimana sabda Nabi, man atakahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang tenung, dukun atau apapun namanya, lalu membenarkan perkataan si dukun itu, maka dia telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari ini kita akan mencoba yang nomor 13, Bapak Ibu sekalian. Kita tuntaskan sampai 13 ini aja ya. 13 poin saja, 13. Apa itu yang ke-13? Siapa orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah? Mohon maaf. Ya, yang ke-13. Yang ke-13 adalah sholatnya orang yang memutus silaturahim. Sholatnya orang yang memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Mana dalilnya? Minta tolong dibuka dalilnya dalam kitab Ibnu Majah. Nah, nomornya 791. Nomor asli ya, Sahih Sunan Ibnu Majah. Nomornya 791. Silakan Mas Wildan dibaca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata 791. Baca, silakan. 791. Mohon maaf, 971 maksud saya. Ibnu Majah 971. Ibnu Majah 971. Silakan baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, silakan. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Tolong didoakan ketika menyebut nama sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ulang lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Radhiyallahu anhu ya, karena Abdullah dan Abbas sama-sama sahabat Nabi. Abdullah putranya Abbas, sedangkan Abbas pamannya Nabi. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fauqa ru'usihim shibran." Silakan. 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepalanya. Baik, 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sekalipun 1 jengkal di atas kepalanya. Maksudnya betul-betul tertutup. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, rajulun
amma qauman wa hum lahu karihun. Silakan. Seseorang yang mengimani suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Baik, seorang imam yang mengimami suatu kaum sementara makmumnya benci dengan imamnya. Kebencian yang dimaksud di sini kebencian dalam perkara-perkara ibadah atau masalah-masalah akhirat, bukan kebencian masalah duniawi, bukan, ya. Dan ini sudah pernah kami sampaikan. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha. Ya, silakan. Sakhitun, silakan. Seorang perempuan yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Nah, ini seorang wanita, seorang istri di mana suaminya marah, tidak ridha, ya, kepada istrinya, mungkin karena perilakunya yang menyebabkan suami itu marah, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istri yang durhaka, ya. Baik, kita lanjutkan. Lah ini yang terakhir ini adalah wa akhawani mutasarimani. Silakan. Sakhitun wa akhawani mutasarimani. Silakan. Dan dua bersaudara yang saling bermusuhan. Nah, dua orang bersaudara yang saling bermusuhan, ribut sak duluran, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjalin silaturahim. Saya sudah pernah menyampaikan masalah ini. Kenapa? Karena orang yang memutuskan silaturahim, sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga. Bahkan di dalam Al-Quran ayatnya mengerikan. Ya, ayatnya mengerikan. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad. Kita dengarkan. Surat nomor 47. Surat Muhammad. Surat yang ke-47. Ayatnya Bapak Ibu, ayat 22 dan 23. Surat Muhammad, ayatnya 22 dan 23. Kita dengarkan ayatnya. Surat 47, ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman. Apakah sekiranya kamu berpuasa? Kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Orang yang memutuskan hubungan karib kerabat, kekeluargaan, rebut saduluran, maka apa yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat? Silakan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Dilaknat oleh Allah, pemutus silaturahim, dikutuk oleh Allah. Yang kedua, lanjut. Lalu dibuat tuli pendengarannya Dan dibutakan penglihatannya. Bayangkan, bangkit dari kubur nanti di hari kiamat dalam keadaan tuli dan buta. Padahal dulunya ketika hidup di dunia, dia tidak tuli dan tidak buta. Kenapa? Karena memutuskan kekerabatan, kekeluargaan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini harus diperhatikan, jangan sampai kita ribut sama keluarga. Maaf ya, maaf. Anda ribut sama keluarga, mohon maaf, Anda ribut dengan orang lain yang bukan karib kerabat Anda, dampaknya nggak kayak gini. Dampaknya nggak kayak gini. Tapi ribut sama famili, entah karena masalah warisan, ya, entah karena masalah yaitu iri, saduluran, iri, hasad, entah mungkin karena usaha keluarga yang dikelola secara tidak transparan, ya, sehingga menjadi ribut. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun amal ibadah yang Anda lakukan, nggak akan diterima oleh Allah. Sekalipun Anda tiap tahun pergi haji, umrah setiap waktu, bayangkan ya, sedekah miliaran, nggak akan diterima oleh Allah. Jangan ribut duluran. Perkara dia membenci kita, urusan dia dengan Allah. Urusan kita, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Memangnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu merasa yang namanya silaturahim itu berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita? Bukan. Nabi kan pernah bersabda, laisal wasilu bil mukafi, walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim itu bukanlah orang yang menjalin hubungan baik dengan orang yang baik dengan kita.
Jadi kalau saya baik dengan panjenengan, panjenengan baik dengan saya, itu bukan silaturahmi, Bapak Ibu sekalian, bukan silaturahim, bukan. Tetapi kalau saya jahat kepada Anda, saya membenci Anda, telepon Anda saya blokir, ya, undangan Anda saya tidak mau datang, ya, sudah. Ketemu di jalan saya tidak mau menyapa Anda, tapi Anda tetap care, tetap peduli dengan saya, suka menanyakan kabar saya, suka mendoakan saya, bahkan mungkin dalam hal ini memberikan sesuatu kepada saya. Itulah yang namanya silaturahim yang sebenarnya. Jadi silaturahim itu adalah menjalin hubungan dari kekeluargaan yang terputus. Kalau dia baik, kita baik, impas. Orang hidup itu jangan sekadar mencari nilai impas. Kalau bisa orang hidup itu mencari added value, nilai tambah. Ibarat orang main bola, skor akhir 0-0. Saya yakin penonton kecewa. Sudah ditungguin 90 menit, 0-0, kecewa. Yang diinginkan penonton adalah salah satu kesebelasan ada yang unggul. Orang hidup itu begitu. Jangan kamu baik, saya baik. Salah. Ya, cari dong nilai lebih. Kau jahat, saya baik. Kau tidak mau menyapa saya, maka saya tetap berbuat baik kepada dirimu. Meskipun kau benci. Salamku tidak kau jawab, urusanku sama Allah. Urusan saya, karena kau saudara saya, tetap kita tanyakan kabarnya. Saya tanya, sanggup kira-kira? Berat Bapak Ibu sekalian, ya, berat. Silman kotoaka, bersilaturahimlah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan dirimu. Berat ini. Makanya Uqbah bin Amir radhiyallahu an disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, itu pernah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah nomornya Sahih Targhib wa Tarhib itu nomornya 2536. 2536, jilid 5. Ketika tangan Nabi digandeng oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Uqbah bin Amir radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal." Beritahukan kepadaku amalan apa yang paling utama di dalam Islam. Kata Nabi 3 amalan yang paling utama. 1, silman kotoaka. 2, wa'atiman haramaka. 3, wa'fu amman golamaka. 1, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan dirimu. 2, wa'atiman haramaka. Berikan hartamu kepada orang yang pelit, bakhil, medit, kikir dengan dirimu. Malah kita kasih. Berat ini. Berat. Ya. Yang nomor 3, wa'fu amman golamaka. Maafkan orang-orang yang mendolimi. Berat lagi. Sebab ada orang itu memaafkan, ya sudah tak maafkan, sudah. Tapi saya nggak mau lihat mukanya lagi. Ya sama saja. Anda masih belum memaafkan, ya. Oleh karena itu maka kembali ke materi kita, jangan sampai kita ribut dengan family, karena sholat kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustadz, kalau kita itu punya perasaan iri. Ya, sama family kita Ustaz. Itu gimana sih Ustaz? Ada yang tanya seperti ini. Saya itu punya keluarga Ustaz, punya family, alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah luar biasa. Punya ini, punya mobil, punya ini, macam-macam Ustaz. Padahal Ustaz, kalau dilihat dari sisi ketaatan kepada Allah, ya, kayaknya kurang Ustaz, taklim jarang ikut, tapi rezekinya lancar. Lah kita itu iri Ustaz. Ya apa ngobati rasa iri ini gimana? Gampang caranya ngobati rasa iri. Karena penyakit iri ini Bapak Ibu sekalian adalah hasad, iri, dengki. Itu penyakit yang pertama kali muncul di langit. Bukan di bumi, di langit pertama kali. Loh kok bisa? Iblis iri sama Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Mestinya malaikat sujud kepada diriku. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah yang diberi bentuk. Jadi dia sombong pas iri. Munculnya itu di langit awalnya, terus turun ke bumi. Putranya Nabi Adam iri sama saudaranya, sehingga tega dia membunuh saudara kandungnya sendiri. Karena iri,
persembahan saudaranya diterima Allah, persembahannya dia nggak diterima Allah. Iri, hasad, dengki, dibunuh saudaranya. Selesai. Dosa pertama bukan pembunuhan, bukan. Dosa pertama di muka bumi, iri. Oh, iri itu Nabi Yusuf aja dimasukkan ke sumur. Nabi Yusuf alaihissalam sama saudara-saudaranya. Karena apa? Iri. Penyakit iri ini luar biasa. Gimana obatinya Ustaz? Iri saduluran. Gimana? Tanamkan dalam hatimu. Tanamkan dalam hatimu. Kalau saya dikasih rezeki seperti dia, uang saya banyak, harta saya banyak seperti dia, mungkin ibadah saya tidak kayak sekarang mungkin. Itu mestinya. Mungkin saya tambah kaya, tambah tidak ibadah. Mungkin dengan yang seperti ini Allah menghendaki saya istiqomah tahajud, ya. Saya istiqomah 5 waktu di Masjid Al-Mu'ti. Itu untuk obati iri. Seperti itu. Dan iri itu yang boleh cuma 2. Cuma 2 dan dua-duanya urusan akhirat. Iri dengan orang yang bersedekah mendermakan hartanya di jalan Allah, dan yang kedua iri kepada orang yang memiliki ilmu yang banyak, ya. Lalu kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga, karib kerabat, ya. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, memangnya apa sih Ustaz yang menjadi pemicu keretakan silaturahim? Keluarga itu bisa retak, bisa pecah, pemicunya apa? Banyak pemicunya, banyak. Di antaranya ya yang bisa kami sebutkan, di antaranya yang pertama adalah lemahnya iman. Imannya lemah. Berarti dia tidak pernah nuntut ilmu tentang keutamaan silaturahim. Dia tidak tahu dalilnya keutamaan, yaitu menjalin hubungan kekerabatan. Makanya imannya lemah, ya, karena dia nggak pernah nuntut ilmu. Yang kedua sebabnya adalah yang kedua masalah warisan. Ini yang paling banyak, waris. Yang ketiga adalah pemicu keretakan. Yang nomor 3 adalah pernikahan yang masih ada kaitannya sama famili. Contoh, dinikahkan antar misanan. Kan boleh misanan menikah. Sepupu kan boleh nikah sepupu. Yang nggak boleh itu menikah dengan keponakan. Nah, itu nggak boleh. Itu mahram keponakan. Kalau misanan kan bukan mahram, maka boleh dinikahkan. Ini kalau terjadi perceraian, buyar semuanya. Ya, anaknya paman sama anaknya paman juga mungkin ya. Ini pokoknya misanan, dinikahkan. Sudah nggak ngambil orang lain, bisa duluran aja. Sudah dinikahkan. Ini kalau terjadi keretakan rumah tangga, perceraian, semuanya. Sebenarnya tidak boleh retak sebenarnya. Yang retak itu cukup 2 orang ini aja. Tapi keluarga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi rata-rata karena ini pisah, maka benci satu dengan yang lain. Nah, itu penyebab yang nomor 2. Penyebab yang nomor 3, jarang silaturahim, sehingga muncul kematian obor. Ya, silaturahimnya jarang berkunjung ke rumah famili, jarang. Nah, ini menjadi pemicu. Yang nomor 4 yaitu keretakan silaturahim ini muncul pemicunya adalah lisan yang tidak dijaga. Ya. Lisan yang guyon tapi kebablasan. Sebab ada kan orang itu yang istilahnya itu terlalu perasaan itu baper. Ada orang itu baperan, ada. Contohnya seperti kemarin kejadian. Saya diminta untuk menjadi penengah. Alhamdulillah dengan izin Allah rukun lagi. Jadi ceritanya pas Idul Adha kemarin, ketika seekor sapi disembelih, lalu kemudian tubuhnya dibongkar, dipotong-potong, giliran ketika memotong hati sapi, ya, ternyata hatinya sapi ini rusak hatinya sapi ini. Lalu kemudian yang motong ini bilang, hatinya sapi ini rusak, gak boleh ya, ini tidak bisa dibagikan ini ke orang miskin. Hatinya rusak. Saudaranya nyeletuk, maksudnya guyon. Mendingan hatinya sapi rusak daripada hatimu. Lo apa be hatiku? Kono apa be aku? Padahal guyon. Ada orang itu baperan, ya. Ada orang itu makanya dalam hati-hati, dalam lisan, sebab bisa jadi menyinggung perasaannya.
alhamdulillah sudah rukun kembali. Terus sebab yang lain, ya, sebab yang lain pemicu keretakan adalah yaitu suka menilai cacat atau rendah keluarganya. Contoh. Ada seseorang kalau datang ke familinya, ya, misalnya si A datang ke rumah si B, si A datang ke rumah si B, itu katanya si A. Ketika lihat anak-anaknya si B, apa katanya si A? Anakmu kok kuru-kuru ini, mesti nyacat. Anakmu kok kuru, gak kamu kasih makan dah. Aku kesini hari raya 3 kali, tabirmu gak tahu ganti. Kok gantiin kok, omamu kok rusuh ini sih? Kok gak masa sih? Sehingga yang didatangi, ojo teko mari wis, gak usah teko mari wis. Karena kalau datang itu mesti lisannya nyakiti kita. Sohibul bed, itu pemicu suka ngeritik. Jadi kalau kumpul-kumpul keluarga nyaca, ngeritik, itu pemicu, makanya jaga lisan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain tentunya pemicu keretakan. Misalnya usaha yang keluarga yang dikelola tidak transparan, atau mungkin karena sebab-sebab yang lainnya. Banyak sekali. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah materi kita. Orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pembicaraan kita tingkatkan, masih ensiklopedia sholat. Materi sebelumnya tak anggap tuntas, ya. Nanti PDF-nya akan kami share ke takmir masjid Al-Muti. Orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang, yaitu bab tentang menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Kita akan masuk materi baru, tambahan. Kalau nanti waktunya tidak cukup, maka kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Baik. Kita akan masuk pada materi yang baru tentang menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasanya menghadap kiblat Ka'bah dalam hal ini, ya, menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah, itu termasuk salah satu daripada syarat sahnya sholat. Nah, saya pernah menyampaikan tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 9. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat catatannya. Ini beberapa bulan yang lalu, ya, sudah lama ini. Syarat sahnya sholat itu ada 9. Mulai dari suci dari najis, suci dari hadas, ya. Lalu kemudian pokoknya ada 9. Salah satunya adalah menghadap kiblat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Fardu maupun sunnah wajib menghadap kiblat. Nah, termasuk sholat di kendaraan menghadap kiblat. Nah, ya terus gimana Ustaz kalau di kendaraan? Ya, caranya gimana? Caranya adalah takbiratul ihramnya saja yang menghadap kiblat. Setelah itu kita mengikuti arah kendaraan itu membawa kita. Contoh, naik kereta. Namanya kereta kan terus berbelok kanan, belok kiri. Seperti itulah kereta. Atau naik kendaraan umum, ya, yang lainnya, bis dan yang lainnya. Maka Bapak Ibu bisa lihat kompas. Ternyata arah kiblat Anda ada di samping kiri Anda. Maka Anda hadapkan saja sambil duduk di kendaraan itu ke arah kiri, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Silakan Anda duduk, ya, mengikuti arah kendaraan itu membawa Anda. Khusus takbiratul ihramnya saja. Naik pesawat, pastilah. Misalnya kita ke Mekah, ya, dalam rangka umroh, mudah-mudahan ditakdir umroh, ya. Pasti di situ ada layarnya, ya, yang di situ ditunjukkan arah mana Ka'bah itu. Kiblatnya arah mana. Maka kita takbiratul ihramnya menghadap ke arah kiblat. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang ada ketentuan bagi mereka, bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah. Saya ulang. Bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah,
maka arah hadapnya harus ke Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah seperti kita di Indonesia, kita nggak lihat Ka'bah. Ya. Lah terus arah hadap kita kemana? Bukan Ka'bah. Lu kemana kiblat kita? Masjidil Haram. Dalilnya ada. Dalilnya Al-Baqarah ayat 150. Saya ulang ya, bagi kita yang lihat Ka'bah, arah hadapnya harus ke Ka'bah. Bagi kita yang tidak lihat Ka'bah, maka patokan acuannya adalah Masjidil Haram. Lah Masjidil Haram kalau dari Indonesia itu arahnya arah mana? Barat. Selesai, menghadap ke barat. Karena Masjidil Haram itu letaknya di arah barat dari Indonesia, maka menghadap ke barat. Mana dalilnya? Menghadap itu kok bukan ke Ka'bah, tapi ke Masjidil Haram. Dalilnya adalah Al-Baqarah. Siapkan Mas terjemahannya. Ayatnya 150. Al-Baqarah ayat 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar. Ulang lagi. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan Ka'bah. Masjidil Haram. Terus. Dan di mana saja kamu berada. Lanjut. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Stop, sampai di situ aja. Jadi ayat ini berkenaan bagi mereka yang ketika sholat tidak melihat Ka'bah, arah hadapnya Masjidil Haram. Makanya ketika Nabi SAW ada di Madinah, Nabi ketika di Masjid Nabawi, apa kata Nabi? Minta tolong Mas, Tirmidhinya dibuka, Sunan Tirmidhi, nomornya 344. Tirmidhi 344. Ayo, Tirmidhi. Dari Sa'id Al-Maqburi radhiyallahu anhu. Baca Mas. Sa'id Al-Maqburi radhiyallahu anhu. Baca, silakan. Ya, silakan nomor 344 kan? Ya, silakan. Coba. Dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Silakan. Antara timur dan barat adalah arah kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Timur dan barat itu kiblat. Sabar Bapak Ibu. Nabi mengucapkan ini, posisinya Nabi waktu itu ada di Madinah. Sedangkan panjenengan kalau sholat di Masjid Nabawi, anggap Al-Mu'ti ini Masjid Nabawi. Anggap Al-Mu'ti ini Masjid Nabawi, berarti kan arahnya sana. Kita kalau menghadap ke arah sana, ini anggap Masjid Nabawi. Itu selatan Bapak Ibu, bukan barat. Jadi panjenengan kalau masuk Masjid Nabawi, sholat bersama imam itu selatan. Jadi kiblatnya itu selatan. Makanya kata Nabi, antara timur dan barat itu semuanya kiblat. Jadi Anda kalau di Masjid Nabawi mau miring ke kanan itu kiblat, mau lurus itu kiblat, mau miring ke kiri itu kiblat. Timur, barat, semua kiblat. Untuk Indonesia nggak berlaku di sini. Untuk Indonesia Masjidil Haram letaknya barat, berarti dibalik. Antara utara dan selatan itu kiblat. Anda mau miring ke sana, kiblat. Anda mau lurus ke sana, kiblat. Mau miring ke sana, kiblat. Faham sampai di sini? Faham maksudnya? Faham ya? Kalau kita di Madinah itu ngadep selatan, makanya Nabi mengatakan antara timur dan barat semuanya kiblat. Makanya nggak perlu sebenarnya soft itu dibuat apa ini? Miring-miring. Ya. Ini juga tidak mempercantik, selain itu juga mengurangi jumlah jamaah. Maka nggak masalah kalau terjadi perubahan arah kiblat. Patokan kita bukan Ka'bah. Anda nggak lihat Ka'bah.
Patokan kita Al-Baqarah 150, Masjidil Haram. Pertanyaannya, Masjidil Haram dari Indonesia kemana? Barat. Sana berarti barat. Ustadz, aku miring sedikit ke sana, nggak masalah. Mau miring sedikit ke sana, ke kiri, nggak masalah. Sebagaimana sabda Nabi, antara timur dan barat itu kiblat. Itu kalau di Madinah. Kalau di Indonesia, antara utara dan selatan itu kiblat. Paham? Paham ya? Baik. Ya. Ada yang nggak paham kira-kira? Ada yang bingung? Enggak ya? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka dalam hal ini barang siapa yang berusaha mencari arah kiblat, ya, mencari arah kiblat, tak tambahkan lagi satu dalil supaya jelas. Tak tambahkan. Coba Mas dibuka Sahih Bukhari Mas. Minta tolong Sahih Bukharinya Mas. Sahih Bukhari nomornya 144. Kita tambahkan dikit ya. Kita tambahkan dikit ini. Bukhari nomor 144 Mas. Bukhari nomor 144. 144. Silakan Mas, dibaca. Dari mana itu? Silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrahu syarriqu." Silakan. Au gharribu. Silakan. Jika salah seorang dari kalian masuk WC untuk buang hajat, kalau kalian masuk toilet untuk buang hajat, maaf ya, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah membelakanginya. Terus lanjut. Hendaklah dia menghadap ke arah timurnya atau baratnya. Itu karena Nabi di Madinah. Ketika sholat ngadep ke selatan. Selatan mana ya? Sana. Jadi kalau di Madinah itu ngadep sana. Ngadep sana. Makanya kata Nabi, kalau masuk toilet, ketika buang hajat, baik itu BAK atau BAB, itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Itu di Madinah. Sedangkan di Indonesia, kiblat kita kan Masjidil Haram, karena kita tidak lihat Ka'bah. Itu arahnya barat. Berarti kalau buang hajat, yang tidak boleh itu adalah, yang nggak boleh menghadap ke barat sama ke timur. Yang boleh menghadap ke utara sama selatan. Jelas ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka antara utara dan selatan itu kiblat. Ya, Anda mau sholatnya miring ke kanan, miring ke kiri, mau lurus, itu tetap kiblat. Yang tidak boleh itu menghadapnya ke sana, ke arah timur. Nah, itu baru dalam hal ini menyelisih. Ya baik, kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu nanti kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya akan tambahkan satu dalil lagi. Kalau tadi kita dengarkan Al-Baqarah 150 menghadap ke arah Masjidil Haram,
Ya, saya tambahkan lagi Al-Baqarah 144. Kita dengarkan. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 144. Ya, silakan. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Terus. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lanjut. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ke arah itu, yaitu Masjidil Haram. Jadi kalau lihat Ka'bah, maka arah hadapnya Ka'bah. Kalau nggak bisa lihat Ka'bah, maka arah hadapnya adalah Masjidil Haram. Sebagai penutup, sebelum mungkin barangkali ada yang mau bertanya, saya tambahkan sedikit, kaum muslimin tidak perlu memiliki miniatur Ka'bah di rumahnya, nggak perlu. Jadi kalau ada orang-orang non-muslim berkata kepada kita, apaan Islam? Islam sama seperti agama-agama yang lain, sama. Kalau dikatakan Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, mereka nyembah berhala, Islam juga nyembah berhala. Loh, kok bisa Islam nyembah berhala? Buktinya orang Islam menyembah batu berbentuk kubus yang berwarna hitam, yaitu Ka'bah. Apa itu bukan berhala? Bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Kita jawab, surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Allah, ya, Allah yang memiliki rumah ini. Yang kita sembah itu Allah yang punya rumah ini, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu cuma sekadar arah hadap. Makanya orang Islam tidak perlu punya miniatur Ka'bah. Layaknya mereka orang-orang non-muslim harus punya miniaturnya untuk disembah. Islam enggak, wong Ka'bah itu arah hadap kok. Bukan menyembah Ka'bah, yang kita sembah itu Allah yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq. Nah, oleh karena itu maka ini adalah sebagai sanggahan untuk mereka atas syubhat yang mereka lontarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, sebelum kita masuk kepada iqamah, silakan di antara jamaah barangkali ada yang mau bertanya sebelum kami tutup kafaratul majelis. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Silakan. Silakan Bapak. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kalau punya karib kerabat suka utang terus gak bayar? Terus kemudian kita blokir nomornya, ya. Karena kalau datang mesti utang dan mesti sambatan, mesti mengeluh. Ya. Apakah ini termasuk memutus silaturahim? Ya. Ya. Sebenarnya lalu bagaimana sikap kita? Maka bagaimana sikap kita? Disebutkan Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Ya, Shahih Targhib wa Tarhib jilidnya Bapak Ibu sekalian, jilid yang jilid yang kelima disebutkan bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innali qarabatan, wahai Rasulullah, aku memiliki karib kerabat. Ya. Aku selalu menjalin silaturahim, tetapi dia malah memutuskannya." Gitu ya, memutuskannya. Aku senantiasa berbuat baik kepada dia, namun dia selalu jahat kepadaku. Aku senantiasa santun kepadanya, unggah-ungguh, sopan santun, selalu aku berikan, tapi dia malah bersikap acuh tak acuh kepadaku. Bahkan dia menyakiti aku. Ya. Bagaimana sikapku? Kata Nabi SAW, kalau memang benar apa yang kau ucapkan tadi, sekalipun dia menyakiti engkau, menzalimi engkau, dan kau tetap berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dirimu dalam menghadapi mereka. Dan mereka, orang tersebut, ya, dia seakan-akan merautkan wajahnya dengan abu panas. Maksudnya merautkan wajah dengan abu panas sebagai bentuk, yaitu adab yang akan Allah berikan kepada
yang akan Allah berikan kepada orang tersebut, ya, atas kezaliman yang dia lakukan kepada keluarganya. Jadi sikap panjenengan tetap berbuat baik. Kita layani, dia bertamu, ya, kita sampaikan, maaf, saya tidak ada rezeki untuk bisa membantu engkau, tapi mungkin saya bisa memberikan solusi, ya, dan seterusnya. Ternyata nama kita dirusak, soge tapi medit dan satu macam-macam. Sabar, surganya itu di situ soalnya, ya. Jadi dalam hal ini tetap menjalin kekerabatan kepada keluarga yang membenci, memutus hubungan dengan kita, atau dia mau datang kalau ada maunya, tetap kita berbuat baik. Kan ada keluarga yang kayak begini, kalau ada maunya datang, ya, giliran bagi-bagi warisan yang jauh-jauh datang, aku ini dulur mulu, ya. Pada waktu dulu, ya, nah, ada yang peduli dengan kita. Giliran bau-bau pembagian warisan, semua datang. Maka harus sabar menyikapi keluarga seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran ketika memiliki karib kerabat yang memiliki sifat atau karakter seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir, menutup, silakan. Ya. Apakah umroh hajinya diterima? Gini ya, seru ini ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Dua orang yang tidak bertegur sapa. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, tundalah amalan mereka berdua sampai mereka berdamai. Jangan dicatat, tunggu, jangan dicatat sampai mereka berdamai. Berarti kalau begitu amalannya orang yang umroh atau haji sekalipun, tapi mereka tidak bertegur sapa, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka berdamai, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu. Hati-hati masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.